masuk. Iya mas. Silakan duduk. Iya, terima kasih mas. Dengan Mas Nopal. Iya mas, benar. Dengan saya Mas Nopal. Dari mana asalnya? Saya dari Tangerang Teluk Naga mas. Kesini dengan siapa? Saya kesini diantar sama teman saya mas. Saya cuma berdua saja. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena Iya, Mas baik, Nopal Mas. telah memilih saya sebagai konselor. Iya mas, makasih. Sebelumnya Mas Nopal ini sudah tahu apa itu konseling? Belum mas, saya belum tahu yang namanya konseling atau saya tidak tahu. Oh, ini pertama ya? Iya, ini saya baru pertama kali mas. Boleh saya izin menjelaskan? Baik mas. Nah, jadi konseling itu adalah proses penyelesaian suatu masalah yang dihadapi klien kepada konselor yang profesional, yaitu saya sendiri, dan klien itu adalah Mas Nopal. Nah, di dalam konseling ini ada 5 asas yang harus dijalani. Asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah, jadi Mas Nopal ini nggak perlu takut rahasia atau sesuatu omongan yang Mas Nopal keluarkan di mari tersebar ke depan. Jadi ini antara saya dan Mas Nopal sendiri. Iya, baik mas, baik mas. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah, jadi Mas Nopal ini nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jadi bercerita ini secara terbuka. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah Mas Nopal bercerita tanpa adanya paksaan dari saya, dari pihak manapun, tapi atau real dari Mas Nopal sendiri ingin bercerita. Selanjutnya ada asas kekinian. Jadi Mas Nopal ini menceritakan semua masalah yang Mas Nopal alami yang terjadi belakangan ini. Selanjutnya ada asas keputusan di tangan klien. Jadi Mas Nopal ini semua proses konseling ini keputusannya ada di tangan Mas Nopal. Saya cuma membantu ya. Iya Nah, mas, itu. baik, saya ngerti mas. Jadi apa yang sedang terjadi belakangan ini? Setelah kemarin saya merasa sangat sedih mas, dan saya sangat frustasi banget di dalam pekerjaan saya mas. Oh, dunia kerja Mas. Iya mas, di dunia kerja. Saya merasa tidak dihargai mas. Di sana saya sangat tidak memiliki tujuan yang jelas mas. Saya sangat lelah, saya sedih, dan saya sangat kecewa di sana mas. Boleh saya tahu itu karena apa ya Mas? Saya merasa tidak dihargai oleh atasan saya mas. Saya sudah bilang berkali-kali, dan bahkan rekan-rekan saya pun tidak menghargai saya mas. Adanya saya di situ, saya sangat amat lelah, sedih, dan kecewa juga sama mereka mas. Jadi Mas Nopal ini sedang merasa sedih ya Iya mas. oleh teman-teman yang ada di lingkungan kerja. Iya mas. Boleh saya tahu apakah sebelumnya pernah ada kejadian atau apa yang bikin seperti itu? Sebelumnya sih tidak ada seperti ini mas. Sebelumnya saya bekerja biasa-biasa saja, rekan-rekan saya baik kepada saya, atasan saya pun sangat amat baik kepada saya. Tapi ketika sekitar 6 bulan saya bekerja di sana tuh mulai ada berubah-ubah sifat mas dari rekan saya ataupun atasan saya. Di sana saya sangat amat dikerjain banget. Saya disuruh ini disuruh itu, padahal kerjaan saya tuh cuma hanya satu mas, tapi malah disuruh kerjain yang apa dia kerjakan mas. Oh, jadi seperti itu Mas. Iya, Mas, Jadi Mas seperti Nopal itu. ini di lingkungan ini kayak sedang dikerjai ya. Iya mas, saya sangat amat sedih kenapa mereka seperti itu kepada saya. Bahkan saya pun berpikir, apakah ini di dalam dunia pekerjaan yang lama ketika saya bekerja di sini. Padahal saya sangat amat baik kepada mereka. Saya tidak ada emosi kepada mereka. Saya sangat baik kepada mereka. Apapun yang mereka katakan saya lakuin. Tapi kenapa mereka seperti itu kepada saya ya mas? Saya sangat sedih banget diperlakukan seperti itu mas. Padahal sebelumnya itu nggak ada masalah apapun. Iya, kagak ada masalah mas. Saya tidak ada masalah sama mereka. Jadi tiba-tiba aja begitu. Iya. Mungkin ya, tanpa sepengetahuan yang lain, apakah itu ada kayak misalkan dari atasan, dari yang di luar dalam hal kerja mungkin? Tidak ada mas. Rekan saya dan atasan saya seperti itu semua. Bahkan tidak ada yang mengertiin saya. Tidak ada yang peduli sama saya. Bahkan saya lagi sakit pun mas, saya bahkan bisa langsung disuruh kerja aja mas. Bahkan tidak ada yang mengerti kalau saya sakit. Pernah satu kejadian saya sedang sakit parah, saya tetap disuruh masuk sama atasan saya, dan dia berkata-kata ngomel-ngomel seperti ini karena kerja saya itu sangat lambat mas. Padahal di situ saya juga sedang sakit, saya sedang panas, saya sedang merasakan
sakit di tubuh saya, tapi tidak ada yang ngerti mas dengan saya. Jadi seperti itu ya mas. Iya seperti itu mas. Boleh saya tahu mas ini di kerjaannya itu baru masuk atau udah berapa lama ya? Saya kerja di sana udah 1 tahun 6 bulan mas. Apakah sebelumnya itu ada yang kenal atau nggak ada? Tidak ada mas, saya berusaha sendiri untuk ingin masuk ke pekerjaan itu, dan akhirnya alhamdulillah saya masuk. Tapi setelah sekian lama sampai sekarang alhamdulillah saya masih pertahanin, ya walaupun di pekerjaan itu seperti itu mas. Terus apakah Mas Nopal ini sudah merancang atau merencanakan untuk kedepannya itu seperti apa? Alhamdulillah saya udah merencanakan untuk kedepannya, semoga di kemudian hari saya bisa bekerja lebih baik lagi, atau saya bisa menduduki jabatan yang lebih dari saya mas. Menurut Mas Nopal ini kejadian ini tuh ada faktor apa sih menurut Mas Nopal ini? Sebenarnya sih saya tidak tahu ya mas, saya tuh di kerjaan sebenarnya biasa-biasa aja mas. Saya ya seperti biasa orang bekerja lah mas ya, mas kan tahu sendiri ya kan pekerjaan gimana. Ya pokoknya seperti itu mas, saya nggak ada masalah sama siapapun. Sedangkan saya sendiri aja disuruh sama atasan atau rekan-rekan saya yang minta bantuan ke saya itu saya bantuin mas. Tapi gimana sih, saya tidak dihargai lah gitu. Saya tidak diperlakukan baik kepada mereka, padahal saya baik kepada mereka, tapi mereka sendiri malah seperti itu kepada saya mas. Jadi apa masalah ini sangat mengganggu Mas Nopal? Ya sebenarnya sih mengganggu banget ya mas, apalagi soal mental tuh, mental sangat mengganggu saya banget. Saya sangat depresi kan, yang namanya saya kecewa, saya sedih, saya lelah ya kan, diperlakukan seperti itu. Tapi mau gimana lagi mas, saya harus mempertahankan pekerjaan itu demi bertahannya saya hidup. Karena saya ini hanya rantauan mas di sini, saya bukan siapa-siapa mas. Saya bukan pribumi ataupun apa mas. Karena saya sendirian di sini, jadi apapun itu harus saya lakuin, apapun itu harus saya terjang mas demi bertahan hidup saya. Jadi seperti itu yang sedang Mas Nopal alami ya. Iya mas. Terus apakah selain itu ada yang mengganggu lagi? Apa emang menyangkut pekerjaan saja mas? Ya sebenarnya di situ menyangkut pekerjaan aja sih mas. Di luaran ya saya seperti biasa-biasa aja. Tapi di luaran saya tidak bergabung dengan rekan-rekan pekerjaan saya. Saya ada teman lagi mas untuk di luaran. Jadi rekan Mas Nopal ini beneran ngejauh ya? Iya mas, seperti itu. Terus Mas Nopal ini ada pikiran nggak buat mendekatkan diri kepada mereka? Saya sih ingin banget ya mas mendekatkan diri kepada mereka. Saya ingin banget berkumpul bareng sama mereka. Tapi gimana ya mas, ketika saya udah diperlakukan seperti itu, apakah mereka mau berteman dengan saya? Sedangkan saya aja diperlakukan seperti itu. Makanya kenapa saya kecewa, kenapa saya lelah dan sedih, ya karena saya tidak diperlakukan seperti rekan-rekan kerjaan yang lain mas. Iya, saya juga mungkin mengerti apa yang sedang Mas Nopal alami, kayak rasa kecewanya, sedihnya, frustasinya, bahkan mungkin Mas Nopal mengalami rasa kesal ya. Pasti mas, kesal tuh pasti ada mas. Tapi apapun itu harus dijalani dengan sabar kan mas. Kalau tidak sabar kan yang ada saya juga ikutan emosi ya kan. Yang ada ujung-ujungnya nanti mereka memperlakukan saya lebih buruk, atau bahkan bisa melaporin ke atasan saya. Bisa ya dia bisa ngomong lebih-lebihan lah gitu mas. Satu pun nggak ada yang deket gitu mas? Satu sebenarnya ada ya mas, teman saya yang dia sih sebenarnya saya juga nggak tahu ya mas, dia memanfaatkan saya atau enggak. Tapi di setiap pekerjaan itu ya memang dia seperti baik kepada saya ya mas. Sebenarnya baiknya sih gak baik banget ya mas. Seperti kayak dia mau beli jajan atau beli makan, saya bilang mau nitip apa enggak gitu mas. Tapi ketika saya kasih uang saya mas, mau nitip gitu, dia tuh seperti beli makan tuh dengan uang saya mas, sedangkan dia nawarinya mau nitip atau enggak mas. Seperti itu mas. Jadi seperti mungkin memanfaatkan ya? Iya mas. Jadi menurut Mas Nopal ini, pekerjaan Mas Nopal ini toksik atau enggak? Menurut saya sih semua pekerjaan itu toksik ya mas. Dimanapun berada pasti toksik.
dan pasti pas di dalam pekerjaan itu gak ada yang namanya itu, gak ada yang seperti baik kepada kita. Ada yang baik mungkin cuma sebeberapa doang, pasti ada yang julid kepada kita, ada yang merasa kecewa kepada kita, ada yang merasa kesal kepada kita, pasti itu ada mas. Di setiap pekerjaan semua manapun pasti ada mas. Apa sekarang Mas Nopal sedang bingung tentang pekerjaan yang sedang dijalani? Iya mas, saya bingung banget mas, makanya saya ingin ceritakan semua, saya ingin minta bantuannya gimana gitu mas. Saya sedih banget, saya kecewa banget mas, saya merasa amat sedih banget pokoknya mas. Jadi Mas Nopal ini ingin lanjut atau ingin mencari pekerjaan baru? Saya sih sebenarnya udah nyaman di pekerjaan itu ya mas, tapi dimanapun itu saya harus menguatkan mental saya harus kasihan kepada diri saya, dan saya benar-benar sepertinya untuk kedepannya saya harus benar-benar pindah pekerjaan untuk diri saya yang lebih baik mas. Jadi ini Mas Nopal ini bingung ya antara dua itu. Iya mas, bingung banget saya mas. Coba Mas Nopal yakinin apa yang terbaik antara pindah atau bertahan di situ Mas. Jangan dalam posisi labil. Iya baik mas, saya akan pikirkan itu mas. Ya, cari yang terbaik buat Mas Nopal ya. Iya baik mas, saya akan cari yang terbaik buat diri saya, dan saya akan cari yang lebih baik untuk saya mas. Jadi menurut yang Mas Nopal ceritakan tadi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa Mas Nopal ini sedang tertekan di bagian pekerjaan, di Iya. dalam lingkungan pekerjaan yang mana dari atasan ataupun rekan kerja Mas Nopal sendiri menjauhkan diri dari Mas Nopal. Coba Mas Nopal renungkan atau pikirkan, apakah belakangan ini ada salah kata atau salah dari hal apapun yang terjadi gitu. Jadi bisa Mas Nopal pikirkan dan ceritakan, coba pelan-pelan. Mas Nopal boleh jujur. Seingat saya sih ya mas, kalau untuk salah kata atau apapun kesalahan saya itu saya tidak sadar ya mas, karena yang namanya manusia ya mas, kita juga kan tidak luput dari salah ya kan mas. Sebenarnya kalau untuk salah kata atau apa sih kan sebenarnya dia bisa menegur dengan baik ya kan mas, dan mereka tuh rekan-rekan saya yang toksik itu tuh bahkan dia mau perlakukan ke saya tidak tegur mereka mas. Saya sangat amat ambil apa yang dia lakukan ke saya, terus saya sangat amat sabar melakukan itu, saya sangat sabar diperlakukan seperti itu. Tapi apakah ketika saya melakukan itu kepada mereka, mereka terima? Saya sebenarnya sangat bingung mas, apakah dunia ini adil, apakah tidak? Jadi Mas Nopal ini bingung ya tentang cara kerja di dunia. Iya mas, bingung banget saya mas. Menyangkut hal pekerjaan, mungkin menurut Mas Nopal yang terbaik itu adalah pindah. Semoga sih ya mas, saya bisa pindah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari ini. Ya, saya doakan semoga. Tapi apakah pindah itu sudah menjadi keputusan yang terbaik atau bagaimana? Sepertinya untuk saat ini keputusan untuk pindah itu pasti lebih baik mas, karena saya sudah merasakan 1 tahun 6 bulan di pekerjaan itu, saya dirasakan seperti tidak dihargai saya bekerja di situ mas. Lalu apa Mas Nopal punya rencana untuk seperti akan tampil lebih baik atau sudah ada tempat pindah yang lebih baik? Pasti mas, saya pasti akan merasa lebih baik dari kemarin. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk pekerjaan selanjutnya, dan semoga di pekerjaan selanjutnya saya bisa diterima dengan baik dan diperlakukan dari rekan-rekan kerja saya mas. Jadi dari kebingungan lingkungan kerja ini mungkin saya bisa ambil kesimpulan bahwa Mas Nopal itu nggak perlu kayak dalam lingkungan toksik itu nggak perlu mikirin hal yang bikin Mas Nopal ini merasa tidak dihargai. Mungkin Mas Nopal bisa mencoba menghargai dengan diri sendiri, seperti self reward, seperti mungkin bisa jalan-jalan atau apa. Jadi Mas Nopal ini bisa menyelesaikan atau memberikan diri Mas Nopal sendiri ini ruang lingkup untuk Mas Nopal sendiri. Jadi apakah selanjutnya Mas Nopal ini akan terus merasa tertekan di dalam pekerjaan? Untuk saat ini saya rasa itu sudah seperti biasa ya mas,
karena saya udah diperlakukan seperti itu tuh, menurut saya itu udah biasa di dalam pekerjaan. Tapi untuk saat ini saya sangat amat sedih, kecewa dan bingung karena eh, saya udah gak bisa lagi berkata-kata apa yang mereka perlakukan ke saya. Saya sangat amat tidak dihargai di sana dan saya akan segera resign dengan pekerjaan saya, Mas. Apakah benar Mas Nopal ini ingin resign? Iya, Mas, saya akan resign dari pekerjaan saya, Mas. Kenapa Mas Nopal memilih resign? Karena saya merasa tidak dihargai di situ, Mas. Apakah itu sudah menjadi yang terbaik? Semoga itu menjadi yang terbaik untuk saya, Mas. Lalu kedepannya bagaimana kalau sudah resign? Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi dan saya akan mencari pekerjaan yang cocok untuk saya dan yang nyaman untuk saya dan rekan-rekan yang baik untuk saya, Mas. Kenapa Mas Nopal nggak coba mencari pekerjaan dulu lalu resign? Saya sudah seperti itu, Mas. Tapi untuk saat ini saya ingin resign aja dulu karena saya ingin berliburan atau healing untuk diri saya dulu, Mas. Saya sangat amat depresi untuk pekerjaan, Mas. Seperti itu. Terus itu kan dari rekan kerja Mas Nopal. Selanjutnya dari atasan Mas Nopal ini apakah ada dari mungkin kontak fisik atau hal lain? Sebenarnya tidak ada kontak fisik ya, Mas, tapi untuk kata-kata kasar atau apapun seperti itu saya diperlakukan seperti itu, Mas, kepada atasan saya. Saya sebenarnya nggak terima ya kan diperlakukan seperti itu, tapi mau gimana lagi, Mas, itu atasan saya dan itu bos saya kan, saya harus nurut sama dia. Apa yang saya lakuin itu disuruh sama dia, saya udah berusaha lebih baik, saya udah berusaha untuk mengerjakan itu yang baik, tapi tetap aja, Mas, di mata dia tuh saya tuh selalu salah, Mas. Jadi tidak ada kontak fisik. Iya, Mas, tidak ada kontak fisik. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya dalam pikiran Mas Nopal saja? Itu benar-benar terjadi, Mas, di dalam dunia saya, di dalam diri saya, Mas. Kalau saya hanya cerita ngarang seperti ini, saya tidak mungkin, Mas, bisa berbicara seperti ini. Maksud saya seperti ini, Mas. Apa mungkin itu terjadi atau teman-teman menjauhkan Mas Nopal itu hanya dalam pikiran Mas Nopal? Sebenarnya teman-teman itu ingin mendekatkan diri kepada Mas Nopal itu, atau mungkin Mas Nopal sendiri yang mengurungkan diri. Tapi itu yang dirasakan saya, Mas. Mereka menjauhi saya, mereka memperlakukan saya dengan tidak baik. Saya merasakan itu, Mas. Apakah mereka itu sering atau hanya ke Mas Nopal saja atau ke yang lain juga sering seperti itu? Seperti yang saya lihat sih itu ke saya aja ya, Mas. Karena rekan-rekan yang lain pun seperti kumpul bareng, makan bareng, tapi saya tuh merasa dijauhi, Mas, tidak diajak atau tidak ditawarin seperti itu, Mas. Jadi Mas Nopal sekarang ini merasakan seperti dijauhi kan? Iya, Mas. Mungkin Mas Nopal boleh mendekatkan diri kepada mereka mungkin dari perlahan, seperti misalkan Mas Nopal menyapa, berbaur, walaupun respon mereka seperti itu mungkin boleh dicoba dulu. Pasti saya akan coba, Mas. Tapi untuk saat ini saya rasanya sangat amat tidak dihargai dan saya bingung, Mas. Bingung dalam hal apa ya, Mas? Bingung dalam hal rekan-rekan saya yang seperti itu, Mas, dan atasan saya yang seperti itu. Saya ingin mencoba seperti yang Mas katakan, tapi saya udah bertahan di situ selama 1 tahun lebih, Mas. Saya udah berbaur, saya udah berbicara kepada mereka, saya bertanya apa kesalahan saya kepada mereka, tapi lama-kelamaan saya malah makin dijauhi, Mas. Malah makin dijauhi. Iya, Mas. Mungkin Mas Nopal bisa coba cara ini, merefleksikan. Coba Mas Nopal ini boleh tutup matanya, terus bayangkan kalau di depan Mas Nopal ini adalah teman kerja Mas Nopal. Mas Nopal boleh mengeluarkan semua yang Mas Nopal rasakan kepada teman kerjanya. Saya udah merasakan itu, Mas. Saya ketika membayangkan mereka tuh rasanya tuh saya kesal banget, Mas. Saya bercampur aduk emosi ataupun apa, Mas. Tapi karena
kesabaran saya yang tinggi dan semoga makin disabarkan. Saya tidak bisa untuk berkasar-kasar seperti itu, Mas. Nah, sekarang boleh Mas Nopal tutup matanya. Bayangkan misalkan di depan ada Mas Nopal, ada teman Mas Nopal. Apa yang ingin Mas Nopal sampaikan kepada mereka? Ketika saya membayangkan mereka, saya ingin berbaur sama mereka, Mas. Saya ingin berteman dengan mereka. Saya ingin berkumpul dengan mereka seperti rekan-rekan kerja yang lain, Mas. Sangat amat ingin sekali seperti itu, Mas. Boleh saya tahu salah satu nama rekan Mas Nopal? Salah satu nama rekan saya, Mas, yang jahat kepada saya tuh Dedi Rianto, Mas, atau bisa disebut Anto. Nah, Mas Nopal ini bisa bayangkan kalau di depan Mas Nopal ini ada Anto. Lalu Mas Nopal ini bertanya ataupun bercerita kalau apa yang Mas Nopal rasakan ini selama ini di lingkungan kerja. Boleh bicara seperti Mas Nopal ini ada Dedi Riantonya di depan. Mas Nopal berbicara kepada dia. Ketika saya ingin berbicara dengan dia, saya merasa emosi, Mas. Nggak apa-apa, Mas Nopal ini keluarkan saja. Coba bicara ke dia. Mas Nopal coba merem dan bayangkan, tutup mata. Gak bisa, Mas, saya nggak bisa berkata-kata kasar, Mas. Apa-apa Mas, nggak perlu berkata-kata kasar. Mas Nopal ini coba keluarkan unek-unek, misalkan kenapa kamu jahat ke saya, seperti itu coba aja, Mas. Saya hanya ingin bilang, Mas, apa yang dirasakan sama kamu memperlakukan saya seperti itu. Apakah saya jahat kepada kamu? Apakah saya ada kesalahan dengan kamu? Saya ingin kamu memperlakukan saya dengan baik. Saya ingin kamu memperlakukan saya seperti saya memperlakukan kamu. Tolong, saya minta tolong. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Saya hanya ingin bekerja dengan nyaman dan tenang di kerjaan itu. Tapi kenapa rasanya kamu seperti itu kepada saya? Jadi apa yang sekarang Mas Nopal rasakan? Apa sudah sedikit lega? Saya sudah sedikit lega, Mas. Tapi saya sangat sedih, Mas. Oh, jadi Mas Nopal ini masih sedih. Iya, Mas. Saya sedih banget, Mas. Jadi Mas Nopal ini sedih atau kesel sebenarnya? Sebenarnya saya bercampur aduk, Mas. Pikiran saya berputar-putar. Saya sedih, saya kecewa, saya bingung. Jadi seperti itu. Iya, Mas, seperti itu, Mas. Jadi dari penilaian yang saya dengarkan dari Mas Nopal ini, dalam hal lingkungan kerja, Mas Nopal ini bingung, kesel, dan semua rasa itu bercampur aduk. Iya, Mas. Kepada rekan kerja maupun atasan. Iya, Mas. Karena Mas Nopal ini merasa dijauhi dan lingkungan itu sangat toksik. Iya, Mas. Jadi apa Mas Nopal ingin mencoba berbicara langsung kepada atasan? Apakah sudah pernah? Saya sudah pernah berbicara kepada atasan saya, Mas. Dan untuk saat ini saya udah membulatkan niat saya. Saya udah membulatkan tekad saya akan berbicara kepada atasan saya akan resign dari pekerjaan itu, Mas. Nah, itu pilihan yang bagus menurut saya, Mas. Jadi pilihan yang Mas Nopal pilih ini mungkin itu yang terbaik menurut Mas Nopal sendiri. Iya, Mas. Saya hanya mengarahkan Mas Nopal menentukan pilihan yang akan Mas Nopal pilih. Iya, Mas, saya akan pikirkan itu, Mas, dan itu mungkin yang terbaik untuk saya, Mas. Jadi apa yang sekarang Mas Nopal alami setelah bercerita kepada saya? Setelah saya bercerita, setelah saya terbuka sama Mas, alhamdulillah saya sedikit lega, Mas. Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan apa yang saya pikirkan. Saya bisa ngeluarin unek-unek saya, Mas. Intinya saya sedikit lega, Mas. Terima kasih telah membantu saya, Mas. Semoga dengan Mas Nopal bercerita, apa yang Mas Nopal alami belakangan ini perlahan semakin reda dan Mas Nopal kembali seperti biasanya. Lalu pekerjaan Mas Nopal kembali lancar kembali. Lingkungan teman-teman Mas Nopal juga mungkin nanti akan sedikit terbuka kepada Mas Nopal ketika Mas Nopal bercerita dan berbaur kembali. Mungkin dalam hal penilaian nanti akan saya nilai setelah sesi konseling ini berakhir.
Jadi mungkin nanti akan saya kabari apakah nanti ada konseling selanjutnya atau tidak, dan penanganan lanjutnya itu seperti apa. Jadi mungkin sesi konseling ini akan kita akhiri saja. Apa Mas Nopal setuju? Baik mas, gak apa-apa, setuju. Saya akhirin aja karena Nopal sedih mas. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya bantu. Jika Mas Nopal memang berkenan untuk bercerita kembali, bisa hubungi saya lagi, bisa datang ke tempat ini lagi. Baik mas, saya akan menghubungi mas jika saya berkenan untuk bercerita atau mengeluarkan apa yang saya pikirkan lagi mas. Saya udah sedikit lega, alhamdulillah saya sudah bisa terbuka dan bercerita kepada mas. Nah, selanjutnya Mas Nopal habis ini mau kemana? Habis ini saya akan pergi ke kosan saya langsung mas. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nopal. Iya telah mas, berkenan. sama-sama mas. Nah, ya sudah, ayo saya antar. Iya mas, terima kasih banyak sekali lagi mas. Ya, sama-sama. Aduh.